kombongan masalo na puang matua may makomentara pa sa nanasang ta hintama ta minomban ta allo totem tabendan ta menani lamai penanian masalo sang pulo apa ayat lisa sola ayat 2 puang manna unnampui kasendian salako. Kombongan masalo na puang matua, ia tupak tunduanta, tete sangan na puang, tumangka umpada di langi solalino. Narampoi morokomi kama turu-turuan, sia kamarampasan, diomai puang matua ambekta, sia puang ta Yesu Kristus, juru salamakta, lan pangan tak na puang pena masalo. Amin. Tamak dokkomo. Siluk solanasang, mai komi pa umpamadiongan kaleta, pa aku itu mintu kasalanta, ulendui penanian, nanian kombongan, perangi penka moyaku, Yesu pela abak. Napagari miki puang tumintu kasalanta, mai mokomi tarimai tukada kamasokanan. Belan nami pamasakke tuto malambu o puang, siami sarongi kamasokanan, butung misa balulang. Amin.
memangan tongan masena. Perang ini tu petirona katuan baru. Minda miraka tukina siapa isan. Sia ia tu napak pekitanan mintuk penggauranna. Tulu dio mai gau melo. Si tuang sorong ina diona kakinaan. Amin. Kombongan masalok na kuang matua, may kami ta para pada membasa para napuang matua lamai benan Pak Pudian, ya mutu lamai Pak Pudian misa ayat misa salako ayat anan para napuang mau Pak tu totang untamai bisaranna totang meka aluk Siatang unola lalanna to kada ke gau. sia tang tongkon lan kombonganna to pabekse. Sangadina ia tu kasendianna lan manna sukaran alukna puang. Sian nandung sukaran alukna ki allo ke bongi. Belanna sang tinti ia kayu ditanan dio tok randan lalan uai. Tu membua kena lambikna atunna. Sia tang malayu tu daunna. Sia mintu tumai na pogauna umpa butuan ni kameloan. Ia tu totang meka aluk tang ten ia agan nato. Sangadina sang tinti taapian na sorombonan angin. Ia mo banangna to anna tang untanan ni totang meka aluk umpen noloy. Kombong kalua sia ia to kadake gau tang natanan duka umpen noloi tinimbu malambeena to malambu. Belanna natandai puang tulalanna to malambu. Apa ia tu lalanna to tang meka aluk mak palulako kasanggangan. Amin. Taminani lamai Pak Pudian misa ayat misa mau Pak tongan totang untamai tulisaranna to kada kegau. Lata basa sia lata nandung tu kadanna puang matua mai komita pasakka tu katuanta sia penanta anta tarima itu kadanna puang matua
Ia tu pak basanta mak pempisanna di alan mai sarambu peada pasal 30 misa angka 10 selako 30 misa. Mak penduanna surat Yakobus pasal 3 angka 10 talu selako angka 10 karua. Nah mak pentalunna di alan mai Injil Markus pasal kasera angka 30 selako 37. Mai komi ta mas sambayang. O ambeki lan kadatuan suruga makur resumanga kan belanda mi pasipuluk mokan menomba lan banua kabusungami totemo laki basah laki nandung sia laki perangi tu kadamni o puang penama sallo pamasiang itu penangki angki maadin umpe malesoi sia umpe lalan ni apa rabatonan na tu kadamni lan katuangki keallo lan sanganna puang Yesus Kristus kimas sambayang. Amin. Pak basan mak pepisan dia lalamai sarambu peada pasal 30 misa ayat 10 selako 30 misa. Nakuatu kadan na puang kadi padianna misa baina birisan siakina lan tananan dapokna. Mindara laun nappa misa baina birisan siakina ia tuanggana mandu losong na merdan. Ia tumuanena mengkatapai naurungan tangkurang tubua sarana. Kameloan bang tuna pogau lako kalena tangia kakadakean lam mintu katuanna. Umpasirundunan ia bulu domba siarami sia matipa ia tum limanna ungkarangi tu apa ia to. Susi ia kepala bak balili sia unnala kande diomai tondok mambela. Milik mo ia kemabongi bang siapi sia umben kande tona kurini sia napamanasan pengkarangan tu mai baine rurananna. Ia kelan moi unnapui misa palak manassa lanappa sia diona bunga rangkana natananni misa palak anggoro. Mak kamandi anna matoto mengkarang sia umpabussu limanna. Nasaading mo kumua maupa tupak balilinna ia kebongi tang paade lenmo tupalitanna. Tontong bang natoe tu unuran sia umpa sule-sule panikuan. Tontong nabungkaran palaana tuto bongko sia natadoi 5 tuto mase-mase. Taya namataku narampoi ambun makko tu rurananna belanna mintu rurananna mak tamangkale karamisi. Negara kami kalena tu para madani ia tu lenan melo sia lango-lango makaseda tu napo tamangkale. Ia tu muanena katandan dio lubabangan keuno koi solamintu pekamberan lan tondok. Negara gaini tu tamangkale lenang anna balukan ni sia beke na parandan lana balukan lako tomak baluk. Kamatotoran sia kamalabiran tu napo tamangkale ia tu allo undi napo
pangaranuan. Situang kakinan ketiku bii tu pudukna masokan tu pak pangadara dara lengko lilana. Natiro melo tulalan pengkarangan na to lan banuanna. Sia tang ungkande roti tang nakaratai. Ia tumai anakna muane bendan sia napudi tu kamau paranna sia ia duka tu muanena untendengi nakua. Buddha tumai pia baine mandu matipa apa musau nasang tumintu nato. Ia tu kamaballoan pak kalian misa baine maapak kena sia ia tu kameloan pantarisanna tae gaina. Apa misa baine ungkataku puang ia mo sipatu dipudi. Benni lako tu bunga rangkana sia ia tu penggauranna la umpudi lan babangan tondok rampoinde moto tu kadanna puang. Basan mak penduan dialalan mai Kitab Yakobus pasal 3 ayat 10 talu saya lako ayat 10 karua. Kadanna puang biona kakinan tongan mindam miraka tukina sia paisan sipatu ia napa pekitanan mintu penggauranna tulo diomai gau melo situang sorong ina diona kakinan. Apa ia keden komi tambuk kamagiran sia tek geran pena dakmi satuan kalengi sia dakmi morang unnea tongana. Ia tu kakinan ia totae na kakinan ludomai sangadina kakinan ludiomai lino tu umbudanna mentolinona sia menggaronto diomai pak koreanna deata bulitu. Belanna umbatu nani kamagigiran sia kasih tegeran indemoto tu katang marundunan sia mintu penggauran kadake. Apa ya tu kakinan songlo ludomai tipa mulanna masallo ungkabiri kamarampasan ma balele mati nuru ponno kama masean sia buah-buah maelo tae na bata sia tae na nabelo puduk anna buanna ia motu kamaloloan diambo situang kamarampasan lako mintu to mak pasik kaelo. Amin. Pak Basan mak pentalun di awan mai Injil Markus pasal kasera angka 30 selako 37. Kadanna puang nakua susite mak penduanna puang Yesu umpak pesanan kama parisanna. Kek dekmi indeto diomai na ulendui Galilea. Apa manoka Yesu keladen ni tau unisan ni moi misa duka. Belanna na adai tu anak gurunna siana kuah ungkuan ni. Ia tu anak rampan dilino la disorong lako tau. Anna patei mak talung allo mangkana dipatei na malimbangun sule. Apa tae na isan ni tingde tahu tu kada ia to sia mataku duka
umpe kutananni, rampomi lako Kapernaum, na yaton na saemo lako banua, na kutanai mitu anak gurunna, na kuah, apara tumi si pak akadai lolanan, apa si pak loko-lokoan belan namang kamo si pakka dio lulalan kumua, batu mindannai tu kapuanna, unok kok mitu Yesu, natambai tu anak gurunna 12. Siana kuah ungkuanni, ia kela morai dolo tu tahu, si patu ia mo la undinna, sia mendadi toma parakanna mintu tahu. Na alam itu piak-piak misa, na palanni tangga-tanggana tinde tahu, narakai siana kuah ungkuanni tu tahu. Minda-minda untamui, misa piak-piak susite, dio nasangangku, ia duka mo untamuina. Na minda-minda duka untamuina, taeku muah aku natamui, sangadina ia tuto mangka usuana. Amin. Ia tu tema pak nanunganta allo totemo ia mo tu kakinaan umpabuktu kamarampasan, kakinaan umpabuktu kamarampasan atau hikmat membawa damai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mahatma Gandhi, seorang rohaniawan dari India, pernah berkata, jika seandainya orang-orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan Yesus, maka sudah sejak lama aku memilih menjadi Kristen. Saudara, ternyata Gandhi kecewa karena banyak orang Kristen yang sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan Kristus. Kita memang bisa mengatakan bahwa yang penting adalah mengarahkan pandangan pada Yesus, bukan pada pengikutnya. Tetapi orang-orang pasti sulit memandang Yesus jika sikap dan perilaku kita, murid-murid Kristus, menghalang-halangi pandangan mereka. Alkitab mengatakan bahwa ada dua jenis hikmat. Hikmat yang datang dari atas dan hikmat yang datang dari dunia ini. Firman Tuhan hari ini memperingatkan supaya kita waspada akan hikmat yang datangnya dari dunia ini, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Hikmat semacam ini selalu dipenuhi oleh rasa iri hati, sikap mementingkan diri sendiri dan memegahkan diri, serta dusta. Berbeda dari semua itu, hikmat yang datang dari atas membuat kita menjadi murni. Dalam arti ada kemurnian moral di dalam diri kita, menjadikan kita pendamai,
bukan orang yang merasa senang jika merendahkan, mengutuk, bahkan menyakiti orang lain. Peramah, orang yang mau melampaui hukum tertulis demi untuk mengasihi orang lain. Penurut, bersedia mendengarkan orang lain dan tidak keras kepala. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, bukan orang yang senang menghakimi. Tidak memihak, bukan orang yang penuh prasangka dan pilih kasih, serta tidak munafik, melainkan selalu tulus. Saudara, Yakobus berkata dalam ayat 13, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Menurut Yakobus, hikmat ditunjukkan melalui cara seseorang mengaplikasikan pengetahuan yang telah ia peroleh tentang Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan, serta yang melakukannya dengan cara yang benar dan penuh kasih. Hikmat itu secara jelas dinyatakan melalui keputusan-keputusan yang dibuat, tindakan-tindakan yang diambil, dan kata-kata yang diucapkan. Ronald Blue, seorang pakar keuangan Kristen, mengatakan seperti ini: hikmat itu tidak diukur dari gelar akademis, tetapi dari apa yang dengan sadar kita perbuat. Hikmat itu bukan soal mempelajari kebenaran, melainkan menerapkan kebenaran dalam kehidupan. Saudara, Yakobus dengan keras menyoroti praktek hidup keseharian banyak orang Kristen yang mengklaim diri mereka memiliki hikmat Kristiani, tetapi sesungguhnya perbuatan mereka jauh dari nilai-nilai hidup yang Kristiani. Mereka menganggap diri memiliki hikmat dan pengertian, namun kehadirannya justru hanya menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Tidak ada damai. Hikmat yang sejati berasal dari sikap yang kudus dan menghormati Tuhan. Dengan rendah hati mengakui bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Hikmat yang sejati menghasilkan damai, bukan kekacauan, membuahkan kebenaran, bukan perbuatan jahat. Firman Tuhan ini patut kita renungkan baik-baik. Ketika kehadiran kita dalam suatu kelompok, perkumpulan, lingkungan, atau kepanitiaan itu menyebabkan perpecahan, masalah, ketidakharmonisan, bisa jadi hikmat kita bersumber dari si jahat dan bukan dari Tuhan. Renungkanlah ini baik-baik. Oleh karena itu, dalam bacaan ini Yakobus memberi petunjuk tentang rahasia untuk mendapatkan hikmat yang benar dan sejati dengan memintanya kepada Allah. Hikmat dapat diamati dari cara hidup kita sehari-hari. Hikmat yang dari manakah yang sedang kita terapkan dalam hidup kita saat ini? Hikmat apakah yang sedang dilihat orang melalui hidup kita? Sudah seharusnya kita menampilkan hikmat Allah
dan bukannya hikmat dunia ini. Yakobus mendorong kita untuk berdoa meminta hikmat ilahi. Mintalah dengan penuh iman, maka kita akan mendapatkannya. Semua orang dapat mengaku dirinya memiliki hikmat. Babel adalah bangsa yang terkenal dengan hikmatnya. Raja Tirus juga terkenal dengan hikmatnya. Namun hikmat yang mereka miliki ternyata adalah hikmat dari dunia ini. Itu sifatnya tidak kekal dan akan hilang. Hanya ada satu hikmat yang bernilai kekal, yaitu hikmat ilahi. Itulah kekayaan yang menyelamatkan. Hikmat ilahi diawali dan diwarnai dengan sikap yang takut akan Tuhan. Tanpa adanya sikap takut akan Tuhan, maka segala macam hikmat akan menjadi hikmat yang fana. Saudara, ada 7 pilar hikmat ilahi yang harus kita miliki. Yang pertama, murni. Segala sesuatu yang murni itu mahal harganya. Murni berarti tanpa campuran, tanpa kepalsuan. Murni juga berarti suci. Hikmat yang benar harus memiliki pilar kesucian. Segala keputusan yang diambil, juga cara hidup kita harus memiliki pilar kesucian. Tuhan menghendaki kita suci karena Tuhan adalah suci. Pilar kesucian ini harus selalu kita utamakan dalam mengambil keputusan, juga dalam menentukan arah hidup kita. Hanya Allah yang dapat melihat dan menilai kemurnian kita. Mengutamakan kemurnian berarti kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Kedua, pendamai dan peramah. Berhikmat ternyata bukan hanya mencapai hasil yang baik dan maksimal ketika kita berfokus pada kepentingan diri kita sendiri. Memiliki hikmat ilahi berarti menjadi seorang yang suka berdamai dan tidak menciptakan musuh. Hikmat ilahi harus menghasilkan perdamaian. Anak-anak Allah harus menjadi pembawa damai, bukan pembawa pertengkaran atau permusuhan. Keputusan hikmat harus menghasilkan perdamaian dan bukannya pertengkaran. Hasil hikmat adalah semua pihak pasti berdamai. Ketiga, lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti kita kalah dan diinjak-injak. Justru dengan lemah lembut ada keperkasaan, ada kekuatan yang luar biasa di dalam kelemah lembutan. Tuhan yang akan berperang membela anak-anaknya yang selalu lemah lembut. Yang lemah lembut justru dialah yang akan memiliki bumi. Itu kata firman Tuhan. 4, penurut. Memiliki hikmat ilahi berarti kita harus mau taat dan mudah dibentuk oleh pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus begitu dinamis dan penuh kuasa. Bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan, itu adalah hikmat yang benar. Bukan bergerak sesuai dengan kemauan kita sendiri. Bahkan Tuhan dapat memakai cara yang berbeda untuk menghadapi persoalan yang sama. Hikmat berarti
bertanya-tanya pada Tuhan dalam segala situasi dan siap untuk mendengar juga menaatinya. Menjadi penurut di hadapan Tuhan berarti harus memiliki sikap yang rendah hati. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau dia tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Itulah ciri orang yang berhikmat, selalu bertanya kepada Tuhan. Kelima, penuh belas kasih dan buah yang baik. Sekali lagi, hikmat yang sejati itu tidak pernah berorientasi pada diri sendiri. Memiliki hikmat ilahi berarti bercermin kepada Tuhan Yesus yang adalah hikmat Allah. Kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Memiliki hikmat berarti menyediakan hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, diawali dari anggota keluarga dalam seisi rumah kita dan terus mengalir keluar kepada orang-orang yang berada dalam komunitas kita. Meraih kesuksesan di dalam keegoisan itu bukanlah hikmat yang dari Allah. Keenam, tidak memihak. Hikmat ilahi berfokus pada kesatuan dan bukan pada perpecahan. Hikmat ilahi tidak akan pernah mengadu domba, apalagi menimbulkan perpecahan dan pertengkaran. Hikmat ilahi akan mengusahakan semua pihak supaya bersatu dalam kasih Kristus, karena itu adalah kehendak Tuhan dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Hikmat berarti tidak berat sebelah. Hikmat berarti bertindak dengan adil, tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi mempertimbangkan semua sisi yang diperlukan. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi memojokkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak, apa yang Yesus lakukan? Yesus menjawabnya dengan hikmat yang luar biasa. Jawaban yang diberikan begitu adil dan dia tidak memihak pemerintah Romawi ataupun orang Israel. Ketujuh, tidak munafik. Kemunafikan berarti menggunakan topeng yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Nasihat hikmat dalam Amsal menjelaskan bahwa Tuhan membenci dua macam batu timbangan dan juga dua macam takaran. Itulah kemunafikan. Hikmat ilahi berarti tidak mau hidup dalam kemunafikan. Saudara, karena itu marilah kita mengejar hikmat yang benar, hikmat yang datang dari atas, yang berasal dari Tuhan, dan bukan hikmat yang datang dari dunia ini. Yakobus mendorong kita, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, maukah kita untuk dengan rendah hati mengakui keterbatasan hikmat kita dan memohon Tuhan mencurahkan hikmat-Nya? Sungguh beruntunglah kita, karena kita punya Tuhan yang memberikan hikmat dengan murah hati kepada setiap orang yang memintanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, firman-Mu telah melawat kami semua.
kami diingatkan supaya kami memiliki hikmat yang datangnya dari atas, dari Tuhan, dan bukan hikmat yang datangnya dari dunia ini. Karena kalau kami masih mengandalkan hikmat yang datangnya dari dunia ini, maka hidup kami pasti akan kacau. Hidup kami pasti akan menderita, karena kami akan terlalu sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi jikalau kami mengandalkan hikmat dari atas yang datangnya dari Tuhan, Engkau akan buat kami menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang berakal budi, menjadi pribadi yang selalu hidup bergantung kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami ini membawa kedamaian. Mari kita menaikkan doa Bapa kami, batu pasambayangan ambeki dau surga. O ambeki dau surga, kipalaku ana dipakalabi tu sangamni, anna patalo tu parentami, ana dari tu pak porayamni, lan telino susi dau surga. Bengkan itu silasanna kikande allo iya teh, siapa deh itu salah budangki, susi kami umpagari salana toka salan lako kaleki, siada ami elorang kami di roso, sangadin narinding pala kan, dak narandan kan dia tabulitu, belanda kamu tu dampui parentah, sia kapaan, sia kamalakbiran, saya lakona. Amin. Tabendan solanasang, tapokada itu sang pulo dua, kapatonganan, rasuli, tunakua susite, kupatongan tu puang matua, ambek makuasa, puang umpada di langit nalino, siatu Yesus Kristus, anak tunggakna, puang ta, tu kamar toranna pena masalo, natambuki, siana dian ni Maria anak darah, tumangkau perasai padik kapua, parentana Pontius Pilatus, dia tak, mate nadi peliang, tama parenta kematian, tonna allo mak pentalun, tu sule domai mintuk na tomate, kendek langan suruga, unisung jokananda puang matua, ambek makuasa, na domai nani lasai, umpau lawi salunna, lato tuo, lato mate, kupatongan tu pena masalo, kombongan masalo, siasa ngulele, kasih pulungan na to masalo, kadipadayan na kasalan, katuan na sule batang kale, na katuan saya lakona. Amin. Labantang kasiluran. Kombongan masalok na puang matua, lalu sorong ki penomba, na pakilala ki kadana puang matua, lamai pak pudian, anan kulonan pitu, ayah apa, tunakua, sangapoi anna pudi komi mintu bangsa, he puang matua, kondong pi mintu bangsa, mas solanasang laum pudi komi. Penanian masalo 76 ayamisa puang kurongko komi lempan.
Mari kita menaikkan doa syafaat batu pangimbo sama lele tama sembayang. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami datang beribadah kepadamu di rumah masing-masing melalui ibadah video streaming pada saat ini. Kami yakin Tuhan, dimanapun kami beribadah, Engkau ada, Engkau hadir, memberkati kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini, biarlah menguatkan kami, supaya kami senantiasa mengandalkan hikmat yang dari atas, dari Tuhan, dan bukan hikmat dari dunia ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang selalu membawa kedamaian dengan hikmat dari Allah. Bapa di sorga, kami doakan segenap warga jemaat-Mu yang sakit di dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah, yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, pun yang dirawat di rumah sakit. Kami terus berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, Bapak Yunus Pakiding, Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Ruben Rata, Bapak Paulus KS, Ibu Agnes Melati, Ibu Polina Eswomo, Saudara Esra Rimbawan, Ibu Heni Sempa, Reski Mase, Bapak Benyamin Rantelili, Satrio Ruba, keluarga Bapak Pesul Lebunga, keluarga Bapak Domingus, keluarga Ibu Adriani Singkala, Agus Ambasalu, Stefanus Ambasalu, Bapak Yohanes Juma, Bapak Rial Parande, Bapak Juin, anak kekasih Mikel, Nenek Andre, Nenek Septi di Toraja, dan yang tidak kami sebutkan namanya, tapi Tuhan tahu mereka sedang bergumul dengan kondisi sakit penyakit saat ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap mereka, dimanapun mereka berada. Yakinkanlah mereka bahwa bilur-bilur-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Bapa di sorga, bagi warga jemaat yang sudah tua, tidak kuat lagi ke gereja, Ibu Suka, Bapak Rantesalu, Tuhan kiranya terus menguatkan mereka. Bagi warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran, pernikahan, Engkau sempurnakan sukacita mereka. Ingatkan mereka Tuhan, untuk selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami, supaya boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Tetaplah Engkau memberkati Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat, majelis gereja, pendeta penatua, diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, bahkan semua pribadi yang Tuhan pakai melayani di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Perlengkapi kami dengan kekuatan, kesehatan yang baik, dan biarlah Tuhan, apapun tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami akan mengangkatnya dengan penuh sukacita, kesetiaan, dan senantiasa hati kami terarah kepadamu, sebab Engkau adalah pemilik pelayanan ini, dan Engkau akan menyempurnakan seluruh pelayanan kami. Ketika kami tidak sanggup, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan, menolong dan memberkati pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak kekasih Feby yang saat ini sementara mengikuti tes lewat Zoom di Rumah Sakit Siloam. Biarlah Tuhan yang akan memberkati perjuangan anak kekasih Feby. Kami percaya Tuhan, jikalau ia berjuang bersama dengan Tuhan,
maka perjuangannya tidak akan sia-sia. Tuhan akan menjawabnya di waktu yang tepat. Jikalau Tuhan berkenan, Engkau akan menjawab segala doa-doa, harapan-harapan kerinduannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Yosef Parangan yang akan berangkat ke Toraja. Biarlah Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka di dalam rencana untuk berangkat ke Toraja dan melakukan kegiatan bersama dengan keluarga di sana. Tuhan memberkati ketika pergi dan ketika akan kembali. Terima kasih Bapa, Engkau melindungi, menjaga semua warga jemaat-Mu, secara khusus di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Jaga kesehatan semua warga jemaat-Mu Tuhan, lindungi mereka, jauhkan dari semua sakit penyakit, supaya kami senantiasa berhikmat, memberlakukan protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Kami percaya ketika kami melakukan semua itu dengan penuh kesungguhan, kami akan terhindar dari sakit penyakit, dari mara bahaya, karena Tuhan Yesus menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan, pemerintah, bangsa dan negara kami, untuk segala usaha mereka, upaya mereka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka, sehingga pemerintah kami boleh bekerja dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami, lalu terimalah kami yang datang berdoa, bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pabendan, papenanian ni, nanian kombongan, puang matua urondongko. Siuluk sawanasang malemokomi amituo situru kakina anna puang matua. Palakoi puang matua tumintu katuammi ami tarimai tupas sakena. Na puang mora umpama sake komi sia ungkatirinai komi. Na puang mora umpa arangi komi lindona sia ungka turui komi. Na puang mora umpati roang komi lindo masokanna sia umpa siria komi kama rampasan. Amin. Kombongan masalah anak puang matua, tatole pimenani, lamai Pak Budian puang Yesu, kapenanyan ni empau pu kapenambanta, astu totemo. Da
Kumende to kami nombanta salam alo minggu puang pasakaki.